Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar teman-teman semuanya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang hari ini kita akan membahas materi tentang fenomena fear of missing out atau disebut dengan FOMO. Pasti teman-teman semua nggak asing kan dengan kata-kata FOMO itu sendiri? Nah, sebelum masuk ke video selanjutnya, jika nantinya ada tanggapan dan pertanyaan dari teman-teman atau kesan dan pesan dari teman-teman semuanya, silahkan di komen di bawah ya. Senang hari ini kita akan membahas materi tentang fenomena fear of missing out atau disebut dengan FOMO. Pasti teman-teman semua nggak asing kan dengan kata-kata FOMO itu sendiri? Apa sih yang dimaksud dengan FOMO itu sendiri? Nah, jadi di sini saya akan membahas pengertian dari FOMO itu sendiri. Pengertian dari FOMO itu adalah perasaan takut tertinggal, khawatir tidak mengetahui informasi terbaru, atau merasa kehilangan pengalaman yang sedang dinikmati oleh orang lain. Kondisi ini membuat seseorang terdorong untuk terus melakukan aktivitas, tren, atau mengikuti perkembangan di media sosial agar tidak merasa ketinggalan. Nah, dari penjelasan itu, apa sih faktor penyebab terjadinya FOMO itu sendiri? Nah, di sini faktor penyebab terjadinya FOMO itu adalah yang pertama, penggunaan media sosial secara berlebihan. Seseorang yang menggunakan media sosial secara berlebihan itu terdorong untuk terjerumus ke dalam FOMO itu sendiri. Misalnya teman-teman scroll TikTok nih, ada salah satu konten kreator yang nge-review skincare dan itu tuh sangat bagus katanya, buat wajah mulus. Terus teman-teman melihat kan, jadi di sana juga banyak komentar-komentar. Nah, mungkin teman-teman terhasut untuk membeli produk tersebut. Nah, pas produk itu sampai dan teman-teman coba juga, itu tuh tidak ngaruh kepada teman-teman, malahan akan membuat wajah teman-teman tuh menjadi lebih kusam, lebih parah lah, gitu kan. Jadi teman-teman tuh cuman kayak terjerumus ke dalam apa yang dibilang orang itu. Teman-teman terhasut untuk membeli produk itu, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman, dan itu akan merugikan teman-teman sendiri, akan menyebabkan kerusakan bagi wajah teman-teman. Misalnya wajah teman-teman menjadi breakout nih, dan itu tuh pasti akan membuat teman-teman mencari obat. Gimana sih cara nyembuhinnya? Itu tuh akan menyebabkan teman-teman rugi. Nah, faktor penyebab yang kedua yaitu kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Nah, orang yang kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain itu akan gampang terjerumus ke dalam FOMO itu sendiri. Contohnya, teman-teman yang insecure nih melihat orang lain lebih wah dari teman-teman. Pasti teman-teman berpikiran, ih gimana ya seperti dia, apa ya produk yang dipakainya. Jadi teman-teman cenderung untuk mengikuti orang tersebut karena teman-teman tuh nggak merasa puas terhadap diri teman-teman, pengen teman-teman tuh menjadi orang lain gitu. Nah, selanjutnya yaitu kebutuhan untuk diterima. Seseorang yang ingin diterima pasti cenderung untuk melakukan FOMO. Misalnya, seseorang yang ingin sekali ngetren, ngetop, atau viral, itu pasti cenderung untuk melakukan apapun, hal baik, hal buruk, pasti akan dilakukannya karena keinginan untuk diterima dalam lingkungan tersebut. Bermain sosial media adalah salah satu kegiatan yang wajib dilakukan setiap orang nih Sobat Sehat. Kini media sosial menjadi sangat berkembang, sangat pesat hingga informasi yang kita terima juga selalu diperbarui. Meskipun begitu, penggunaan sosial media berdampak pada kesehatan mental, salah satunya seperti FOMO. FOMO adalah keperasaan atau persepsi takut tertinggal dari orang lain yang terlihat lebih bahagia, memiliki kehidupan, atau melakukan hal-hal yang lebih baik. Lantaran ada sebagian orang yang mengalami masalah ini karena melihat kehidupan seseorang di media sosial. Bahkan keberadaan media sosial memicu rasa takut untuk tertinggal, khususnya pada orang-orang yang aktif bermain media sosial.
Bagaimana sih cara mengatasi FOMO itu sendiri? Nah, di sini saya akan membahas cara mengatasi FOMO itu sendiri. Yang pertama yaitu mengatasi penggunaan media sosial. Dengan mengatur waktu penggunaan media sosial, misalnya membuat jadwal harian, tidak selalu mengecek notifikasi yang masuk, itu salah satu contoh untuk mengatasi terjadinya FOMO itu sendiri. Selanjutnya yang kedua yaitu menghargai diri sendiri dan bersyukur. Menghargai apa yang dimiliki oleh diri sendiri, mengembangkan potensi diri, serta tidak membandingkan kehidupan diri sendiri dengan kehidupan orang lain yang ada di media sosial. Selanjutnya yaitu yang ketiga, melakukan kegiatan yang bermanfaat di dunia nyata, misalnya seperti belajar, bermain dengan teman, ya beribadah, menekuni hobi, berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan sebaya. Itu dapat dilakukan untuk menghindari penggunaan media sosial dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di dunia nyata. Berhenti ngejar validasi, mulai bangun reputasi. Berhenti cari perhatian, mulai punya pencapaian. Berhenti pengen dimengerti, mulai ngerti diri sendiri. Berhenti maksa diterima, mulai berani jadi berbeda. Berhenti iri sama jalan orang, mulai fokus sama tujuan lu sekarang. Berhenti sibuk kelihatan berhasil, mulai bangun hidup yang beneran stabil. Karena hidup berubah bukan saat semua orang melihat lu, tapi saat lu berhenti hidup buat dilihat semua orang. Nah, kesimpulan dari FOMO itu adalah perasaan takut tertinggal, khawatir tidak mengetahui informasi terbaru, atau merasa kehilangan pengalaman yang sedang dinikmati oleh orang lain. Faktor penyebabnya yaitu yang pertama penggunaan media sosial secara berlebihan, yang kedua membandingkan diri dengan orang lain, pengaruh lingkungan, dan kebutuhan untuk diterima. Cara mengatasinya yaitu membatasi penggunaan media sosial, fokus pada diri sendiri dan bersyukur. Yang ketiga, melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi dunia nyata. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Maaf jika ada kesalahan, jika ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan di komen di kolom komentar ya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.